terlalu besar bagi hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita serahkan diri kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai seluruh hidup kita sebagai karya Tuhan yang akan menggenapi janjinya bagi dunia ini. Naikkan pujian ini bagi Tuhan, tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Sebab terlalu besar cintanya bagi hidup kita. Oleh sebab itu mari kita serahkan seluruh cinta kita hanya kepada Tuhan yang menjadi tujuan utama hidup kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Kami serahkan kepada pemberita firman Tuhan. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Syukur kepadamu ya Bapak yang telah mengasihi kami dan telah memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kau telah berikan putra tunggal-Mu bagi kami, mati bagi kami. Sungguh besar kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau telah memilih kami. Hari ini Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu.
Kami tahu Tuhan, Kau bersukacita dengan kehadiran kami di hadapan-Mu. Dan biar itu sebabnya tolonglah kami Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu dengan tulus hati kami. Bapak, kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Kau akan berbicara kepada kami secara pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu Tuhan dan urapi kami semua. Lengkapilah dengan hikmat-Mu agar apa yang Hamba sampaikan Tuhan kami menjadi berkat bagi kami semua, bahwa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Engkau menerima persembahan pujian kami, apa yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau bersukacita dan memberkati kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bersama lagi tempat ini. Karena semua terjadi karena kemurahan Tuhan mengizinkan kita untuk bersama-sama pagi hari ini. Puji Tuhan. Pagi ini firman Tuhan saya beri judul doa sebuah perjumpaan ilahi. Ya, doa adalah sebuah perjumpaan ilahi. Nah, kalau kita melihat kenyataan dalam kehidupan orang percaya, itu kadang-kadang kita merasa tidak bergairah untuk mencari Tuhan. Ya, pertanyaannya mengapa? Ya, seorang itu tidak punya gairah untuk mencari Tuhan, apakah itu berdoa secara pribadi atau beribadah dalam gereja. Ada orang yang enggan gitu, malas. Nah, jawabnya karena dalam ibadahnya itu mereka tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami perjumpaan ilahi, sehingga akhirnya ibadah itu menjadi rutinitas yang kudus gitu ya, rutinitas yang ya sudah begitu aja jalan, lama-lama bosan, ya gak ada apa-apanya karena kita melakukan sesuatu dan kita tidak melihat hasil, ya pasti kita lemah dan bosan. Nah, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar firman Tuhan. Ya, kita akan membaca dari Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada Israel. Ini firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa ya, tentang tabut perjanjian. Ya, kita mengenal bahwa di dalam bait Allah orang Yahudi itu ada ruangan khusus yang namanya ruangan Maha Kudus, dan di situ ada alat ya yang namanya tabut perjanjian atau peti perjanjian. Dan di atas peti perjanjian itu ada tutup pendamaian namanya, dengan dua kerub yang menghiasi di situ. Dan dari situlah katanya Tuhan itu akan bertemu dengan Musa, ya khususnya kepada imam besar yang masuk ke dalam ruangan Maha Kudus itu, dan Tuhan akan berbicara dari situ. Jadi perjumpaan itu terjadi di ruang Maha Kudus antara imam besar dan Allah dari atas tutup pendamaian. Ya, perjumpaan ilahi itu adalah Allah itu menjumpai kita. Ya, kita yang berdoa, kita yang mendekat kepada Tuhan, lalu Allah itu mendekat. Ini yang harus kita catat benar-benar, bahwa kalau Allah tidak berkenan, maka Tuhan tidak mendekat. Ya, biarpun manusia itu mendekat kepada Tuhan, tapi kalau Tuhan tidak mendekat, tidak terjadi sesuatu ya, di dalam ibadah kita. Nah, kita akan melihat sekarang tentang tabut perjanjian. Ya, kita belajar dari perjanjian lama bagaimana Tuhan itu
bisa dijumpai. Ya, kita bertemu, kita mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan itu. Nah, di dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batu. Ya, di dalamnya ada 2 loh batu. Itu yang Tuhan perintahkan pertama kali ketika tabut itu dibuat. Taruh itu loh batu. Ya, dan buli-buli berisi mana dan ada tongkat Harun yang bertunas. Lalu ditutup dengan tutup pendamaian itu. Nah, di atas tutup pendamaian itulah Tuhan menyatakan dirinya. Ya, Tuhan menyatakan dirinya. Nah, tutup pendamaian itu memang berfungsi untuk menutup tabut perjanjian. Ya, dan di dalam tutup perjanjian itu, di dalam peti perjanjian itu ada benda-benda yang berkaitan dengan pemberontakan Israel pada Allah. Misalnya tabut loh batu. Ya, loh batu yang ditaruh di peti perjanjian itu adalah yang dibuat oleh Musa. Yang pertama ketika Musa naik, Tuhan itu memberikan batu itu, loh batu itu dengan ditulis tangannya sendiri. Lalu ketika orang Israel memberontak kepada Tuhan, menyembah lembu emas itu, loh batu yang dibuat Tuhan itu dibanting Musa. Marah Musa. Lalu Tuhan bilang buat lagi. Ya, Musa sekarang yang buat. Nah, itu loh batu. Tentang buli-buli mana. Ya, mana itu adalah makanan yang Tuhan berikan kepada Israel. Karena Israel memberontak. Ya, baru 1,5 bulan mereka keluar dari Mesir. Mereka sudah marah. Ya, kami makan apa? Lebih baik kami di Mesir. Lalu Tuhan kirimkan mana ini. Nah, itu suruh taruh di peti perjanjian itu. Dan yang ketiga itu tongkat Harun. Ya, kita tahu bahwa tongkat Harun ini adalah tongkatnya Harun yang dikumpulkan bersama dengan kepala-kepala suku yang lain. Ya, kenapa? Karena orang Israel memberontak. Kami tidak mau dipimpin Harun. Siapa Harun itu? Adalah Harun dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Lalu Tuhan perintahkan semua kepala suku harus bawa 1 tongkat. Udah 12 tongkat di situ. Dan ternyata yang bertunas itu adalah tongkatnya Harun. Itu artinya Tuhan memilih Harun. Jadi ketiga benda ini mengingatkan Israel atau berkaitan dengan pemberontakan Israel kepada Allah. Itu isi dari peti perjanjian. Lalu ditutuplah itu dengan tutup pendamaian yang melambangkan Yesus Kristus sebagai pendamai. Ya, sebagai pendamai. Jadi pemberontakan manusia itu ditutup oleh Yesus Kristus. Pemberontakan manusia itu ditutup oleh tutup pendamaian itu. Itulah Yesus Kristus. Nah, ada ayat di situ yang kita bisa baca ya di dalam Roma 3 ayat 24 dan 25 saya bacakan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, Yesus Kristus adalah pendamai. Jadi segala pemberontakan Israel, segala pemberontakan manusia didamaikan oleh Yesus Kristus. Jadi pendamaian itu terjadi hanya lewat Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Nah, manusia tidak bisa membeli perdamaian ini dengan Allah. Segala kebaikan manusia, sebaik apapun, tidak bisa membeli karunia Tuhan untuk berdamai lagi dengan manusia. Kita kadang-kadang berpikir begini, ya kalau saya baik nanti saya diampuni. Tidak ada ceritanya itu. Ya, dosa tidak bisa ditutupi dari kebaikan. Dosa hanya bisa diampuni. Dan pengampunan itu terjadi kalau hukuman itu sudah dijatuhkan. Dan hukuman itu sudah dijatuhkan atas Yesus Kristus.
Sehingga dengan penghukuman dijatuhkan atas Kristus, Allah mau berdamai. Nah, jadi kalau mau bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan itu harus lewat korban Yesus Kristus. Nah, kita akan masuk sekarang syarat untuk berjumpa dengan Tuhan. Tadi saya mengatakan bahwa perjumpaan itu hanya bisa terjadi lewat Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Nanti kita akan bahas lagi. Ya, namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan itu. Kita belajar dari perjanjian lama tadi. Bagaimana seorang itu bisa berjumpa dengan Tuhan? Dia harus seorang imam. Ya, harus seorang imam. Tidak boleh orang Lewi, itu kan ada 12 suku. Salah satu adalah suku Lewi yang Tuhan pilih untuk melayani. Ini banyak tentunya kan. Lalu ada keluarga situ, dan salah satu keluarganya yang dipilih Allah untuk menjadi imam itu keluarganya Harun. Nah, jadi Harun yang dipilih oleh Allah jadi imam besar, dan anak-anaknya semua jadi imam. Ya, di antara semua suku Lewi itu hanya ada Harun yang boleh melayani ke dalam bait Allah. Nah, orang-orang Lewi hanya melayani di luar, di pelataran, di halaman bait Allah itu mereka melayani di situ, memotong korban. Itu boleh orang Lewi, dan hanya orang Lewi yang boleh. Israel yang lain tidak boleh. Nah, secara khusus imam atau keluarga Harun ini boleh masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Semula yang boleh masuk ke ruang maha kudus itu hanya imam besar. Itu setahun sekali. Ya, setahun sekali. Itu pernah saya bahas tempo hari. Dan itu terjadi hanya setahun sekali, dan hanya Harun yang boleh, imam besar yang boleh masuk ke situ. Tapi ketika Yesus mati di atas Golgota, tirai terbelah dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah artinya Allah yang membelahnya. Kalau dari bawah ke atas itu mungkin manusia, tapi dari atas ke bawah. Itu menandakan bahwa tirai itu tidak lagi menjadi penyekat. Nah, berarti imam-imam yang melayani dalam ruang kudus itu boleh melihat. Mungkin waktu itu ada imam-imam yang sedang melayani di ruang kudus itu, lalu melihat tirai itu terbelah. Nah, itu berarti dia bisa melihat ke dalam, padahal ini tabut ini tidak boleh dilihat oleh siapapun. Tabut itu aturannya kalau orang Islam berpindah, itu kan mereka berkemah kan, dalam perjalanan itu berkemah. Itu tirainya mesti diturunkan dulu, ditutupkan ke tabut itu. Jadi tabut itu tidak pernah dilihat oleh siapapun sejak ditahbiskan. Tidak pernah dilihat oleh siapapun. Nah, ketika terbelah berarti kan terlihat. Dan boleh masuk mestinya. Ya, saya tidak tahu apakah imam-imam itu masuk atau tidak. Karena ternyata bahwa mereka kan menolak Yesus, kan tidak percaya Yesus. Ya, ternyata bahwa tirai itu dibenahi lagi. Ya, dibenahi lagi. Buktinya setelah kematian Yesus masih ada bait Allah sampai dihancurkan oleh Tuhan pada tahun 70 Masehi. Ya, mungkin dibenahi lagi. Tapi sebenarnya secara prinsip imam-imam itu boleh masuk. Ya, karena penyekatnya sudah dirobek. Boleh masuk ke sana, boleh melihat dan boleh masuk. Nah, siapa imam-imam itu? Imam-imam dalam perjanjian baru adalah semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Imam-imam itu adalah semua orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa
sampai selama-lamanya. 1 Petrus juga mengatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani, imam-imam yang berkerajaan. Jadi imam ini adalah semua orang percaya. Kita semua orang percaya Yesus adalah imam. Ya, ini bukan golongan pendeta-pendeta atau golongan pelayan Tuhan. Semua orang percaya Yesus adalah imam. Dan kita punya hak untuk masuk ke hadirat Tuhan itu. Hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang boleh berjumpa dengan Tuhan. Ini hak istimewa yang harus dihargai, dihormati gitu. Ya, hanya orang yang percaya Yesus Kristus yang boleh bertemu dengan Tuhan. Lalu itu dikuatkan oleh pernyataan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 6 itu, aku jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan agama lain? Bagaimana dengan orang-orang yang agama lain? Apakah mereka bisa berjumpa dengan Tuhan? Semua agama itu mengklaim atau menuntut gitu ya, mengklaim itu menuntut bahwa dirinya lah, agama inilah yang paling baik, yang paling benar, yang paling bisa bertemu dengan Tuhan. Semua agama begitu. Nah, yang saya ajarkan di sini ini kan berdasarkan iman Kristen gitu, berdasarkan Alkitab. Jadi kalau saya ngomong bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan, saya tidak berbicara berdasarkan pendapat saya sendiri, tapi berdasarkan apa yang Yesus katakan. Akulah jalan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini pernyataan Yesus ya, kita harus pegang. Ya, karena kita mempercayai Yesus. Nah, bagaimana dengan orang lain? Kita hargai, kita hormati pendapat mereka. Mereka mengatakan, nah kami ini satu-satunya agama yang bisa menjumpai Tuhan. Bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kita hargai, jangan bilang bohong kamu, enggak benar, enggak. Itu pendapat mereka, yaitu adalah iman mereka. Kita hargai, ya karena Tuhan Yesus juga menghargai iman orang lain gitu. Ya, kita juga harus menghargai gitu. Ya, tapi secara pribadi kita mempercayai bahwa hanya lewat Yesus Kristus kita bisa bertemu dengan Tuhan. Karena kita adalah imam-imam itu yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu setelah kematian Yesus Kristus. Jadi kita semua punya hak. Ya, orang untuk berjumpa dengan Tuhan harus lewat Yesus Kristus. Ini iman Kristen. Ya, dan kalau orang lain mengatakan, sombong itu. Kita berdasarkan Alkitab. Ya, bukan pendapat kita. Kalau itu pendapat kita, itu pasti sombong. Ya, tidak benar karena pendapat kita sendiri. Tapi ketika kita mengatakan itu berdasarkan firman Tuhan, bisakah kita mengatakan Tuhan Yesus itu sombong? Berani kita? Tidak kan? Itu iman kita. Bahwa semua orang yang percaya Yesus Kristus adalah imam yang boleh berjumpa dengan Tuhan. Itu syarat pertama, harus seorang imam, yaitu orang percaya. Yang kedua, apa syaratnya? Masuk. Ya, masuk ke ruang Maha Kudus itu. Ya, kalau tidak masuk berarti ketemu, harus masuk ke situ, ke ruang Maha Kudus ini. Artinya kita harus menyadari, ya, seperti yang saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk ketemu dengan Tuhan, itu untuk masuk ke hadiratnya, kita hanya butuh menyadari bahwa Tuhan hadir. Karena dia ada di mana-mana. Dia ada di tempat ini, dia ada di jalan, dia ada di pasar, ada di tempat yang paling kotor sekalipun, dia hadir di situ karena dia maha hadir. Tidak ada di alam ini, bumi, di atas bumi, di bawah bumi pun ada Allah di situ. Itu kata Pak Mazmur. Di mana aku bisa lari dari hadirat Tuhan? Tidak ada. Jadi kalau kita mau masuk hadirat Tuhan, hanya meyakini bahwa Dia ada di sini, menyadari Tuhan hadir di sini.
kita sudah ada di hadiratnya. Kita boleh ada di gereja tapi tidak menyadari bahwa Tuhan hadir, kita tidak sedang ada di hadapannya. Kita tidak sedang ada di hadiratnya. Tapi orang yang sadar bahwa Tuhan ada di sini, ya, dia hadir di sini. Itulah saatnya kita ada di hadiratnya. Kita masuk di hadiratnya. Kita ada di hadapannya, di ruang Maha Kudus. Maha Kudus itu adalah kudus yang artinya yang kudus dari segala yang kudus. Artinya tingkat kekudusan tertinggi. Itu ruang Maha Kudus. Kenapa itu menjadi ruang Maha Kudus? Karena Allah hadir di situ. Yang kudus dalam bahasa Ibraninya itu kados. Yaitu terpisah. Terpisah dari semua yang najis. Terpisah dari semua yang lain. Tidak tercampur, murni. Itu kudus. Nah, kalau Maha Kudus berarti tingkat kekudusan yang tertinggi. Pada waktu kita sedang berdoa, waktu kita datang kepada Allah, kita sedang ada di ruang yang Maha Kudus. Karena Allah hadir di situ. Ya, dimanapun kita berdoa, entah di gereja yang kita anggap ini tempat kudus misalnya, atau di luar, di jalan, ya, dimanapun kita berdoa, tempat itu jadi tempat Maha Kudus. Ya, ketika Musa itu di padang gurun, dia melihat semak belukar yang terbakar. Tuhan mengatakan, tanggalkan kasutmu, karena tempat ini adalah tempat kudus. Jadi di mana Allah hadir, itulah tempat kudus. Nah, saudara-saudara kita dari agama Muslim, misalnya kalau masuk ke masjidnya kan harus buka sandal. Ya, karena mereka merasa ini tempat kudus. Kita tidak, ya, kita tidak diharuskan begitu. Kalau mau buka ya silakan, tapi tidak perlu karena tidak ada aturan itu. Karena kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tapi setiap kali kita berdoa, kita masuk ke hadirat Tuhan, kita sedang ada di tempat yang Maha Kudus itu karena Allah hadir di situ. Nah, kenapa kita lalu akhirnya kita tidak sungguh-sungguh gitu ya? Karena kita tidak menyadari bahwa Allah hadir. Pada waktu kita sadar bahwa Allah hadir, mau tidak mau, kita akan dengan serius menyembah Tuhan. Kita harus masuk ke ruang Maha Kudus itu. Masuk artinya kita menyadari Allah hadir di situ. Waktu kita menyembah, kita sudah ada di hadiratnya. Dan ruang Maha Kudus itu adalah tempat yang tersembunyi. Yang ada di bagian paling belakang dari kemah itu. Dan itu ditutup dengan tirai. Seperti saya katakan tadi, tidak boleh ada seorang masuk ke situ. Dan tidak boleh ada orang melihat di dalamnya. Tempat yang tersembunyi. Tempat rahasia. Matius 6 ayat 6 mengatakan begini, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ini Tuhan berikan kepada murid-muridnya sehubungan dengan, kalau kita baca konteksnya gitu ya, bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu kalau berdoa itu dipamerkan gitu. Berdoa di jalan-jalan, ya, di persimpangan jalan, karena mereka punya jam-jam tertentu. Seperti orang Muslim kan berdoanya itu jam-jam tertentu. Nah, ketika mereka sudah mendekati jam itu, sengaja mereka keluar di jalan. Dan waktu mulai jam berdoanya, dengan demonstratif mereka menyembah Tuhan di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, lalu Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu. Artinya jangan dipamerkan. Datanglah dengan tulus, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Ya, datang dengan tulus bukan untuk mengagungkan diri sendiri. Kita datang untuk mengagungkan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita merampas itu. Ya, kita beribadah, kita berdoa supaya orang memuji kita. Oh, Tuhan tentang itu. Artinya apa? Kita harus kudus dalam motivasi.
Ruang Maha Kudus itu termasuk kita kudus dalam motivasi kita untuk menyembah Tuhan. Nah, Tuhan beri contoh di situ. Lukas 18 itu adalah cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi itu orang baik pastinya, karena mereka adalah orang beragama dan mereka berdoa itu dengan pamer, yang memamerkan semua kebaikannya. Tapi pemungut cukai itu datang dan menepuk diri untuk dadanya dan mengatakan, "Kasihanilah aku." Nah, Tuhan mengatakan orang yang kedua inilah yang dibenarkan. Artinya Tuhan tidak mau kita berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk kemuliaan diri sendiri, tapi hendaknya kita kudus dalam motivasi. Mari periksa hati. Apakah ketika kita berdoa, motivasi kita sudah benar, hanya ingin memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, atau supaya kita dipuji orang? Kita harus bertobat di sini. Nah, tempat ruang Maha Kudus itu bukan hanya tempat tersembunyi, tapi ketika imam besar itu masuk ke tempat yang tersembunyi itu, dia menyendiri dengan Tuhan. Imamat 16 ayat 17 itu mengatakan saat imam besar masuk ke ruang itu, maka di seluruh areal bait suci itu tidak boleh ada orang. Itu terjadi setahun sekali. Waktu imam besar masuk di situ, tidak boleh ada orang di dalam ruangan, di ruang kudus dan ruangan Maha Kudus. Semua harus keluar. Jadi hanya sendirian. Matius 6 tadi, tutup pintu itu bukan hanya kita artikan itu sebagai tidak pamer, ya, tapi saya melihat itu adalah menyendiri dengan Tuhan. Artinya kita fokus kepada Tuhan. Waktu kita berdoa, fokuslah kepada Tuhan. Ya, kalaupun misalnya kita ini berdoa bersama-sama gitu. Ya, minggu yang lalu istri saya mengatakan kita selalu berdoa bersama gitu. Tapi kita sedang menyendiri dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, kita sedang berduaan dengan Tuhan. Walaupun kita mungkin bersama-sama dengan banyak orang di sini misalnya. Di tempat ini ketika kita berdoa bersama-sama di tempat ini, kita kan banyak orang. Tapi kita bisa mengalami secara pribadi gitu. Ya, dan apa fungsinya berdoa bareng? Ya, berdoa bareng itu saling menguatkan. Kita bisa saling menguatkan, paling tidak misalnya jamnya kalau sendiri itu bisa tergoda untuk sudahlah selesai. Tapi kalau berdua misalnya kita berdoa, kita janji kita berdoa selama 1 jam gitu. Nah, kita bisa tahan, kita coba sendirian. Udah rasanya cepat-cepat gitu. Apalagi kalau sudah tidak mengalami sesuatu dengan Tuhan. Kita menyendiri dengan Tuhan walaupun doa bareng. Ya, jadi kita harus fokus kepada Tuhan. Artinya kita kudus dalam pikiran dan kehendak kita. Pikiran kita harus benar-benar dikuduskan. Ya, jadi masuk ke ruang Maha Kudus itu bukan hanya kudus dalam motivasi, tapi kudus dalam pikiran kita. Fokus kepada Tuhan. Ini sulit. Sekali lagi ini sesuatu yang sangat sulit karena banyak gangguan. Ya, itu sebabnya mengapa perlu juga berdoa bersama-sama supaya gangguan itu bisa diperkecil gitu. Ya, kadang ada telepon masuk. Ya, kita enggak mau masih ngangkat gitu karena mungkin orang itu perlu gitu. Ya, makanya kalau saya ibadah di sini saya mesti mode terbang. Nggak mau terganggu gitu. Kenapa? Karena kita sedang berduaan dengan Tuhan, menyendiri dengan Tuhan. Tutup pintu hatimu, tutup pintu pikiranmu untuk fokus hanya kepada Tuhan. Dan masuk ke ruang Maha Kudus itu kita harus masuk dengan kekudusan. Masuk dengan kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak bisa kita melihat Allah. Kita tidak pernah bertemu dengan yang Maha Kudus itu. Jadi kekudusan ini jadi syarat mutlak untuk menghampiri Tuhan.
Ya harus dalam kekudusan. Dan imam besar itu dalam prosesi masuk ke ruang Maha Kudus itu, imam besar itu harus menguduskan dirinya. Kenapa? Mandi dulu. Membasuh, bukan mandi, membasuh kakinya. Ya kalau saudara kita Muslim itu memakai wudu, ya air itu saudara kita dari gereja Katolik juga pakai air suci. Kita tidak itu. Kita tidak. Kenapa kok tidak? Ya kita percaya bahwa kekudusan kita itu bukan secara lahiriah, ya tapi kudus secara batin. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau ada pengampunan dari Yesus Kristus. Imam besar itu harus menguduskan diri dan pakaiannya khusus. Ya, pakaian kebesaran imam besar itu yang berwarna-warni itu harus dilepaskan, diganti dengan pakaian putih. Pakaian dari lenan. Dan Wahyu pasal 19 ayat 8 mengatakan begini. Wahyu pasal 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita harus kudus dalam perbuatan juga. Ya, kita kudus dalam perbuatan. Nah ini menjadi syarat. Jangan kita hidup sembarangan. Ya karena Tuhan tidak akan pernah mendengar doa orang yang fasik katanya. Tidak pernah mendengar. Tapi kita perlu kekudusan dalam perbuatan sehari-hari. Ini aturan yang tidak bisa kita rubah gitu. Ya, jangan berpikir begini, yang penting saya datang sama Tuhan, Tuhan kan mengampuni saya. Iya betul. Tapi ketika kita dikuduskan, ya berarti kalau misalnya saya sering mengilustrasikan itu kalau tangan kita pegang lumpur gitu. Pegang lumpur, bagaimana supaya bersih lumpur ini? Ya mesti dibuang lumpurnya, lalu dicuci. Nah kalau kita cuci tangan dan di genggaman ini kita masih memegang lumpur, sampai kapan pun tidak akan bersih. Lumpurnya itu mesti dibuang, baru kita membersihkan tangan dan bersih. Sama dengan kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus menyediakan pengampunan, pengudusan. Tapi bagaimana kita melepaskan semua perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar itu? Harus kudus. Ya, jadi untuk masuk ke hadirat Tuhan itu dan mengalami perjumpaan ilahi itu harus dalam kekudusan, baik motivasi kita, baik pikiran kita maupun kehendak kita dan perbuatan harus kudus. Baru Allah itu mau menyatu dengan kita. Mau nyatu dengan kita. Ya, jadi masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Bukan hanya kita punya hak ya karena kita adalah imam-imam. Kita punya hak untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita masuk dalam kekudusan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ya karena bagaimanapun juga kita hidup dalam kekudusan masih ada dosa. Ya kita buat baik, perbuatan kita baik, tapi masih ada celah-celah dosa yang harus diselesaikan. Dan yang menyelesaikan itu adalah Allah sendiri. Itu sebabnya mengapa imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu dengan membawa dupa dan darah. Ya, Ibrani Imamat 16 ayat 12 dan Ibrani 9 itu mereka masuk dengan darah. Ya, setelah dupa itu imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus itu dan imam besar itu membakar dupa di situ, kemudian darah itu dipercikkan di situ, barulah Allah menyatakan dirinya. Jadi ketika darah itu dipercikkan, imam besar tadi itu masuk ya dengan pakaian kudus, dengan sudah menyucikan dirinya, sudah pakai pakaian kudus, tapi belum berjumpa. Kenapa? Karena darah itu belum dipercikkan. Jadi darah itu harus dipercikkan. Nah, kita melihat dalam Ibrani 9
ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan. Kenapa? Ya karena penumpahan darah itu berarti maut, mati. Sebab upah dosa itu maut. Harus dibayar dengan maut juga. Dan penumpahan darah Yesus Kristus itu telah membayar upah dosa itu. Sehingga kita diampuni. Ya jadi perlu darah. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Orang lain boleh mengatakan, oh tidak hanya dengan amal. Kalau amal kita baik, nanti kita diterima di sisi Tuhan. Itu pendapat mereka, silahkan kita menghargai. Dan seperti saya katakan tadi, kita menghargai pendapat orang lain. Orang lain mengatakan hanya agama kami yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Silahkan, kita sedang mengajarkan apa yang diajarkan firman Tuhan yang kita imani. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena darah itu berarti, penumpahan darah itu berarti hukuman dosa sudah dijalankan. Itu sebabnya setiap orang yang oleh darah Yesus Kristus, dalam iman kepada Yesus Kristus, dia dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Hanya dengan darah. Bukan dengan jasa manusia, tetapi dengan darah. Nah, istilah darah ini adalah ungkapan atas penyerahan nyawa Yesus. Seperti yang saya katakan, sampaikan bulan yang lalu. Gitu ya. Darah ini bukan darah yang darah secara fisik. Ya, jadi masuk dengan darah Yesus itu bukan berarti bawa darah secara fisik gitu. Atau mengucapkan darah Yesus saya masuk ke hadirat Allah, bukan. Atau dengan ritual, misalnya dengan anggur perjamuan, itu ada sekelompok orang Kristen yang menganggap anggur perjamuan itu seperti darah, dipercikkan kemana-mana, darah Yesus supaya setannya lari. Setan tidak bakal lari gara-gara anggur perjamuan. Ya kita tidak mengimani itu. Ya tidak mengimani itu. Karena kita tidak pernah diajar untuk itu. Tapi masuk dengan darah itu artinya kita datang kepada Allah berdasarkan jasa dari Yesus Kristus. Bukan jasa baik kita. Itu bentuk iman ini. Ya. Indikasi kita datang dengan jasa sendiri adalah kalau kita saleh, kita berani menghadap Tuhan. Ya, misalnya kita tadi sudah berbuat baik gitu, nolong orang, atau kita sedang melakukan sesuatu yang baik gitu. Wah, kita berani menghadap Tuhan. Tapi kalau salah, buat dosa, kita takut. Itu artinya kita sedang memakai jasanya sendiri. Kita sedang menghadap Tuhan itu dengan kebaikan kita sendiri. Karena kita merasa kita baik, lalu kita merasa layak di hadapan Tuhan. Tapi kok dosa, waduh kita takut menghadap Tuhan. Masih ada yang takut menghadap Tuhan karena bersalah? Tobat. Ya, kesalahan yang besar apapun, kalau kita datang kepada Allah, Allah mengampuni kita. Itu namanya kita datang dengan jasa Yesus Kristus. Yesus akan mengampuni kita. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau hari ini mengakunya dosa bohong misalnya, besok ngaku dosa yang sama, berarti kita tidak bertobat itu. Dan Tuhan tidak akan mengampuni. Kenapa? Kayak tadi itu lumpur yang saya genggam tadi itu harus dibuang, baru dikuduskan. Kalau tidak, bagaimana Tuhan bisa menguduskan kita? Jadi indikasi kita datang kepada Allah itu dengan jasa sendiri adalah kalau kita saleh, kita berani menghadap Tuhan. Kalau salah, kita takut. Harus bertobat. Mari kita sungguh berani masuk ke hadirat Allah itu karena darah Yesus Kristus, bukan karena kita baik. Jadi menghadap Tuhan itu harus menyelesaikan dosa kita. Ya, menghadap Allah yang Maha Kudus, dosa harus selesaikan dengan apa? Dengan pengakuan. Dengan pengakuan. Ya, kita hanya dosa itu hanya bisa selesaikan dengan korban, tidak bisa dengan
berbuat baik, tidak bisa dengan amal, tidak bisa dengan ibadah. Tapi dosa itu hanya diampuni kalau ada korban. Dan korban sudah diberikan Yesus Kristus. Bagian kita adalah mengaku dosa. Ya, Yohanes 1 ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi mari kita datang kepada Allah itu bukan dengan jasa baik kita, tapi karena darah Yesus Kristus, dengan mengakui. Nah, ini penting ini. Kenapa harus mengaku? Karena Tuhan sudah tahu. Mengaku itu kita sadar, oh saya ini salah. Dengan mengaku berarti saya sadar salah saya itu apa. Oh saya tadi misalnya bohong tadi. Ya, berarti saya sadar Tuhan saya bohong tadi Tuhan. Menyadari kesalahan itu penting. Ya, jadi mengaku dosa ini penting untuk menenteramkan hati nurani kita juga. Supaya dengan kesadaran akan dosa ini kita mengaku dan darah Yesus menguduskan kita. Nah, itulah saatnya kita bisa berjumpa dengan Tuhan hanya karena darah Yesus Kristus. Dengan kekudusan, dengan hidup kudus dan darah Yesus Kristus kita akan mengalami perjumpaan ilahi itu. Apa dampaknya? Dampaknya adalah suasana penuh kemuliaan dan sukacita. Ya, itu ditulis dalam Mazmur 16:11. Di hadapan Tuhan itu ada sukacita berlimpah-limpah. Dan apa yang dialami oleh 3 orang murid di gunung kemuliaan itu ketika Yesus dimuliakan bersama dengan Elia dan Musa. Apa yang mereka lihat di situ? Kemuliaan yang luar biasa. Mereka berjumpa dengan Tuhan itu dalam kemuliaan. Dan apa yang mereka buat? Mereka bilang begini, kami akan buat 3 pondok di sini. Biar ini lebih lama lagi, pengalaman ini lebih lama lagi. Nah, ini loh. Kalau kita ketemu dengan Tuhan, kita akan senang bertemu dengan Tuhan. Kita akan senang diam dengan Tuhan berlama-lama. Kenapa kita tidak tahan berdoa lama-lama? Ibadah pun juga lihat jam-jam piro lagi kok udah mari-mari. Ini sudah mau selesai nih. Kenapa? Karena kita tidak mengalami hadirat Tuhan. Kalau kita mengalami, itu suasana yang penuh sukacita, paling tidak damai sejahtera akan kita alami. Kita kan sering healing ya, cari suasana baru, itu bagus itu supaya tidak bosan lama. Tapi healing yang paling bagus itu adalah ketika kita di hadapan Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kekuatan, ya semua stres hilang ketika kita ada di hadirat Tuhan. Dialami oleh 3 murid tadi sehingga mereka mau buat pondok supaya lama-lama di sini berlama-lama dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau kita terus kan, karena masih ada tugas-tugas yang mesti kita kerjakan. Tapi inilah saatnya di mana kita berjumpa dengan Tuhan, ada dampak yang besar. Hati kita disegarkan, timbul perasaan bersalah. Ya Yesaya ketika melihat hadirat Tuhan itu timbul perasaan aku tidak layak. Celaka aku katanya, karena aku melihat yang maha besar itu. Aku ini yang berdosa, sadar akan dosanya. Waktu kita menyembah Tuhan, sadarkah kita bahwa kita tidak layak sesungguhnya? Apa yang harus kita buat ketika kita timbul rasa tidak layak ini? Ya bertobat, berubah. Perubahan hidup itu akan terjadi kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Contohnya perempuan Samaria yang ketika berjumpa dengan Tuhan dia berubah ya jadi penginjil. Sakeus misalnya ya seperti yang disampaikan oleh Manuel ya dari seorang pemungut cukai menurut cerita itu bahwa dia akhirnya jadi uskup ya jadi uskup di Kaisarea. Nah, seorang yang pemungut cukai ini mungkin ini ditafsirkan dia adalah Matias gitu. Yang akhirnya jadi uskup, jadi kepala gereja yang membawai beberapa gereja gitu. Nah, jadi doa itu bukan untuk merubah Tuhan. Nah, supaya Tuhan berubah gitu. Marah jadi tidak marah atau merubah keputusannya.
belum tentu doa kita tuh merubah keputusan Tuhan. Misalnya kita diputuskan pulang ke surga gitu. Oh Tuhan, aku minta supaya dirubah. Ya kok Tuhan putuskan tidak bisa dirubah. Jangan berpikir bahwa doa itu bisa merubah Tuhan. Tapi doa itu merubah diri kita sendiri. Kita yang tidak siap menghadapi, kita akan disiapkan. Ya kita yang lemah ini dikuatkan, dirubah oleh karena perjumpaan dengan Tuhan itu. Jadi berdoa itu bisa merubah karakter kita, bisa merubah perasaan kita, mengubah kehidupan rohani kita. Dan yang terakhir adalah kita siap untuk dipakai Tuhan. Siap dipakai Tuhan. Ya Yesaya 6 ayat 8. Ini Yesaya ketika berjumpa dengan Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, aku ini, utuslah aku Tuhan. Sekali lagi contohnya Sakeus, seorang yang berdosa, seorang yang jahat dirubah. Bukan hanya jadi domba, tapi jadi gembala, uskup di Kaisarea. Saya percaya setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan akan ada kerinduan untuk dipakai Tuhan. Itu sebabnya mari setiap kali kita datang kepada-Nya, datanglah dalam kekudusan. Ya, kudus pikiran kita, kudus motivasi kita, kudus perbuatan kita. Akui dosa secara jujur karena ada pengampunan dosa yang Tuhan sediakan. Bersandarlah kepada jasa Yesus Kristus, bukan karena kebaikan kita. Lalu alamilah perjumpaan ilahi. Saya percaya ibadah kita, doa kita tidak akan malas-malasan lagi saat kita berjumpa dengan Tuhan. Kita malas, kita aras-arasan, kita bosan karena tidak mengalami apa-apa dalam ibadah kita kepada Tuhan. Alami Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah nyanyian. Saat indah ku berhadapan denganmu. Ya, mari kita percaya bahwa saat kita berhadapan dengan Tuhan, ada suasana indah, ketenangan, damai sejahtera yang kita alami waktu kita menyembah Tuhan. Ya, sehingga kita akan terus bergairah untuk mencari Tuhan, bergairah untuk berdoa, bergairah untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Berhadapan
Kami naikkan syukur sekali lagi di hadapan-Mu Bapak, kasih karunia Tuhan yang telah memberkati kami pada pagi hari ini. Kehadiran-Mu ya Tuhan telah memberikan kepada kami kekuatan dan sukacita. Kami boleh menghadapi tugas-tugas kami hari-hari akan datang ya Tuhan. Dengan hikmat-Mu kami boleh menanggung segala beban kami. Kami boleh dikuatkan setiap saat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami, menyembuhkan kami, juga saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Kami percayakan dalam tangan-Mu, Kau jamah mereka, berikan kekuatan terus kepada mereka. Kami percaya juga Kau memberkati kami dalam mata pencarian dan usaha kami, memeliharakan seluruh keluarga kami, anak-anak kami ya Tuhan. Berkati sekolah di mana mereka bersekolah, berkati juga Bintang Harapan supaya terus menjadi berkat ya Bapak. Kami percaya kasih karunia-Mu akan menyertai kami sepanjang minggu ini untuk menjadikan kami alat dalam tangan-Mu, memberkati kami ya Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Bapa, kami persembahkan ya Tuhan ibadah kami pagi ini kepadamu dan biar kasih karunia-Mu turun atas kami sekali lagi di tengah-tengah kami. Terpujilah Bapa, segala hormat bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami persembahkan semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah kedamaian. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang saudara-saudara dikasihi Tuhan, jemaat biji mata Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa yang akan melimpah dalam hidupmu, kekuatan dan pertolongannya nyata dalam hidupmu. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya terus menolong saudara, mengawali hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus menuntun saudara mengurapi dan memakai saudara sekalian jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terima berkat Tuhan katakan amin. Haleluya. Dan bersukacita orang. Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk mengikuti ibadah komsel, agar kita terus dibangun di dalam iman. Untuk informasi penempatan komsel bisa menghubungi Bapak Gembala. Hari Rabu ada ibadah wanita pukul 5 sore. Hari Sabtu ibadah remaja pukul 4 sore. Hari Minggu ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi. Ibadah anak pukul 8:30 dan ibadah raya 2 pukul 4 sore. Mari hadir di acara Fellowship WBIS Jatim Bali yang akan diadakan tanggal 13 sampai 14 Juni di Malang. Dukung anak remaja kita untuk mengikuti acara Youth Camp PBIS Komda Jatim Bali tanggal 4 sampai 6 Juli 2023 di Jombang. Acara ini bisa diikuti oleh anak SMP hingga mahasiswa. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Saudara Theo. Setelah ibadah, Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pemeriksaan kesehatan bisa menemui Dr. Santi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengisi data jemaat, dapat mengisi formulir data jemaat di belakang atau dapat mengisi pada Google Form. Link sudah dibagikan di grup WhatsApp gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuhan memberkati.